Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ilham Ben Basuki channel ya Mas Bro. Kali ini kita akan coba bahas Mas Bro ya, masalah pensioner ya. Antara pensioner pabrikan dan pensioner modifikasi ya. Karena sekarang ini banyak ya yang di luar sana, para mekanik-mekanik kita mengaplikasikan ini memodif daripada si tensioner ya, dengan cara pakai baut ya. Nah, pertanyaannya yang banyak ditanyakan, apakah aman mengaplikasikan modifikasi si tensioner ini Mas Bro pada kendaraan kita? Oke Mas Bro ya, sebelum kita lanjut kita akan bahas dulu Mas Bro cara kerja daripada si tensioner ini ya. Jadi untuk tensioner ini sendiri seperti namanya ya, yang orang sebut itu, yang banyak orang bilang ini adalah tonjokan otomatis rantai keteng ya. Jadi sesuai namanya, tugas dia adalah untuk nonjokin si rantai keteng ya, agar tetap terjaga ketegangannya. Oke Mas Bro ya. Jadi secara dasarnya tensioner ini cara kerjanya, dia bisa maju ya, bisa maju ke sini ya. Dia bisa maju, tak bisa mundur ya. Jadi ketika dia maju, dia nggak akan mundur lagi. Itu di sistem kerjanya Mas Bro ya, di tensioner yang masih normal. Dan ketika dia udah nggak normal ya, dia bisa maju mundur Mas Bro, sudah lemah. Tekanan yang di sini ini pakai per ya, di dalam ini ada per. Jadi kalau sudah lemah, dia akan bisa mundur, otomatis si rantai itu ketegangannya akan apa ya, dia nggak ketekan, jadi mulur dan kendor. Makanya di kasus rantai tensioner rusak, rantai keteng akan berisik, bunyi mesin akan berisik yang disebabkan oleh rantai keteng yang kendor. Oke, kemudian kita akan bahas tentang ini Mas Bro ya, keamanannya ya. Aman nggak sih ya, ketika kita mengaplikasikan modif si tensioner ini dan kita aplikasikan ke kendaraan kita? Oke, jadi jawabannya adalah aman Mas Bro ya, selama ya, dengan catatan selama pemasangannya benar. Karena nggak sedikit, banyak sekali saya kemarin lihat itu ya, kawan-kawan mekanik ya, sudah diganti, sudah diaplikasikan seperti ini, yang ada malah pada jebol ya. Kemarin saya lihat sempat ada berita itu di beranda saya muncul motor Satria F ya, dengan plat klep bengkok semua, tabrakan dikarenakan rantai keteng yang kendor, padahal dia sudah memakai seperti ini tanjokannya ya, tensionernya dia pakai seperti ini. Oke Mas Bro, kita bahas ya. Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini di sini perlu kita bahas lagi, perlu kita tegaskan lagi. Biasanya ya, itu terjadi karena kelalaian, bisa jadi kelalaian si mekanik ya, yang masang si tensioner, atau bisa juga kelalaian dari si pemilik. Harusnya ketika terdengar bunyi yang enggak normal
ada suara kasar, berisik, rambing gitu. Harusnya si pemilik ini segera ya, jangan dipaksa. Motor yang sudah berisik parah jangan dipaksa. Oke, jangan dipaksa, lebih baik dimatikan, kemudian telepon teman, kawan ya, atau siapa saja, suruh jemput untuk dorong si motor. Kemudian Mas Bro, bagaimana seorang mekanik bisa lalai dalam sebuah pemasangan tensioner ya? Jadi untuk tensioner, untuk aplikasi modif seperti ini baiknya di drat Mas Bro ya, di drat. Jadi di ininya ini di drat nih untuk masuk ke dalam sini. Kalau ininya udah di drat aman, masukin baut. Nah ini baut yang di sini, ini fungsinya untuk pengunci ya, untuk pengunci seperti itu. Kalau sudah seperti ini, udah di drat, terus kuncinya rapat, kenceng, dia nggak bakal kemana-mana Mas Bro ya, nggak bakal kemana-mana seperti itu ya, nggak bakal ke mana-mana. Nah sekarang kembali lagi kepada Mas Bro sekalian ya, mau pilih yang mana ya, mau pilih yang mana. Dua-duanya bisa diaplikasikan ya, tentu saja. Kalau Mas Bro nggak mau ribet, ya sudah, ketika dia rusak Mas Bro ganti, selesai. Dia rusak lagi ya ganti lagi ya, selesai masalah. Seperti itu. Tapi kalau pakai ini, nah ini, kalau rantai kendor tinggal disetel dari sini, rantai kendor lagi disetel dari sini. Bagi Mas Bro yang agak mau ribet ya, sebenarnya sih nggak ribet banget gitu loh, karena ini manual. Jadi ketika rantai kendor ya kita setel dari sini ya, beda sama aslinya otomatis. Ketika rantai kendor dia akan otomatis dorong seperti itu Mas Bro ya. Ya, jadi tergantung kepada kita aja maunya yang mana. Lah apakah nanti ketika mengaplikasikan ini rantai terus kendor kita harus buru-buru ngencengin apa seperti apa? Sebaiknya iya ya, sebaiknya iya. Tapi di kasus pemakaian tensioner modifikasi seperti ini Mas Bro, rantai kendor itu nggak langsung sekonyong-konyong kendor begitu Mas Bro ya. Ini misal dipasang nih, ini kita pasang spread, kita pakai motor sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya, kok terus ada suara agak berisik gitu ya. Dan berisiknya itu nggak sekonyong-konyong langsung kayak yang seperti ini, langsung acrak gitu, enggak, karena dia kan tetap dorong ya, nggak bisa balik karena udah kekunci di sini. Tapi kalau yang ini kendor, kalau yang ini rusak, luar biasa Mas Bro, ini langsung ya, langsung mundur. Makanya ketegangan rantai itu nggak ada, bisa dibilang nggak ada sama sekali. Makanya si rantai itu kondornya minta ampun dan suaranya berisiknya juga minta ampun. Kalau yang pakai ini nggak begitu Mas Bro ya. Nah, yang penting pemasangannya benar, dan Mas Bro juga harus peka. Ketika ada bunyi yang aneh, segera cek ya. Kita tinggal kencengin ini aja, kendorin baut bawahnya, kemudian kita setel dikit. Kalau sudah nggak bunyi lagi, segera kunci mur bawahnya lagi ya. Dan untuk penyetelan rantai keteng model ini Mas Bro, jika terlalu tegang ya, terlalu kencang, dia akan ada bunyi kayak mengung gitu Mas Bro ya, nging, pas di tarik gitu ya, tarik gas gitu, bunyinya akan nging, ngaung ya. Itu tanda-tanda Mas Bro kekencengan, jadi dikendorin lagi
Titik setelnya adalah dia nggak ngaung dan nggak berisik. Kalau dia ngaung berarti dia kekencengan. Kalau dia berisik berarti dia kurang kencang. Oke, seperti itu Mas Bro ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat Mas Bro ya. Oke, kita akhiri sampai di sini dulu. Nanti akan kita bahas lagi ya masalah-masalah seputar. Kayaknya mulai ini saya mau fokusin nih Mas Bro, mau fokusin bahas seputar mesin sepeda motor ya. Oke, kita akhiri sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar Mas Bro. Jika bermanfaat bisa di like dan di subscribe. Oke Mas Bro, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.